Pikiranmu gak harus jadi musuhmu. Hai, selamat datang di channel Semesta Pulih. Pernah gak sih kamu berulang kali mikir soal hal yang belum tentu kejadian? Misalnya, kalau aku salah ngomong, mereka bakal benci aku gak ya? Atau, kayaknya semua orang gak suka sama aku deh. Kalau iya, mungkin kamu sedang mengalami yang namanya overthinking. Apa sih itu overthinking? Nah, overthinking itu adalah berpikir berlebihan, terus-menerus, dan seringkali tanpa arah. Biasanya nih isinya dua. Pertama, ngeselin masa lalu. Yang kedua, khawatirin masa depan. Apa akibatnya kalau pikiran kita selalu overthinking? Pertama, kamu akan gampang cemas. Kedua, akan susah tidur atau sulit tidur. Ketiga, susah fokus pada hal-hal yang akan kamu lakukan. Dan yang keempat, capek mental padahal belum ngapa-ngapain. Jadi rasanya energi itu udah terkuras padahal kita gak sedang melakukan aktivitas. Nah, kenapa sih kita akhirnya mengalami yang namanya overthinking? Otak itu dirancang buat ngelindungin kita dari bahaya. Namun, otak kita itu malah nyiptain bahaya imajinasi yang gak ada. Apalagi ditambah dengan media sosial, standar hidup tinggi, dan tekanan sosial bikin kita jadi over dalam menganalisis segalanya. Endingnya, kita kayak perang sama pikiran sendiri. Nah, gimana nih kita tahu ciri-ciri kalau kita mengalami yang namanya overthinking? Pertama, kita akan selalu mikir, kenapa ya? Yang kedua, mikir terus tentang hal yang udah lewat, walaupun itu udah kejadian 1 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, bahkan udah setahun lebih kita masih memikirkan masalah itu. Yang ketiga, takut ambil keputusan. Nah, bagi kamu nih yang sulit banget ambil keputusan dalam hidup kamu, mungkin aja nih salah satu tanda kamu mengalami overthinking. Yang keempat, bikin skenario terburuk. Tuh, kalau ada hal-hal yang lagi kamu pikirkan, kamu langsung buat skenario di otak kamu, di pikiran kamu, hal-hal yang bakalan terjadi, dan skenario yang kamu ciptakan itu yang buruk-buruk, bukan yang positif. Dan yang terakhir, merasa gagal padahal belum nyoba. Nih, siapa di sini nih yang belum coba dilakukan tapi udah merasa bakalan gagal nih, nggak mau nyoba, nanti gagal lagi, seperti itu. Nah, gimana kita harus mengelola overthinking itu? Overthinking itu bisa kita kendalikan. Nah, ada beberapa cara simple yang powerful yang bisa kamu lakukan. Pertama, tulis pikiranmu. Tulis pikiran tuh kayak gimana ya? Gini, jadi tiap kali pikiranmu itu rame banget, kayak banyak banget tuh yang ada dalam pikiran, tulis aja. Jangan simpan di kepala semua. Jadi apa yang kamu pikirkan saat itu, kamu tuliskan, kamu tuangkan dalam selembar kertas, atau kamu bisa mencatatnya di handphone kamu atau di tablet kamu. Yang kedua, tentukan batas waktu mikir. Nah, kalau kita istilahnya itu thought stopping. Jadi kamu itu menentukan atau memberikan waktu pada diri sendiri kurang lebih selama 10 menit khusus buat mikirin masalah itu. Nah, setelah 10 menit itu kamu harus mengatakan dalam pikiran kamu, let it go. Yang ketiga, tanya balik ke diri sendiri. Kayak gimana tuh maksudnya? Nah, kamu harus nanya ke diri sendiri, kalau temanku ngalamin ini, apa aku bakal sekeras ini ngejudge dia? Jadi kamu menempatkan dirimu sendiri itu seolah-olah adalah orang lain yang akan memberikan
semacam solusi buat seseorang yang kamu sayangi. Yang keempat, lakukan grounding teknik. Nah, ini salah satu manajemen stres yang dianjurkan. Kita pakai yang namanya teknik 5-4-3-2-1. Teknik grounding ini berfokus pada here and now. Jadi bagaimana kita merasakan kondisi saat ini dan kita fokus dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi teknik grounding ini pakai 5 langkah untuk mengaktifkan panca indera kita. Yang pertama, 5 hal yang kamu lihat. Disebutkan ya. Yang kedua, 4 hal yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan? Rasa pahit, rasa manis, rasa asam gitu ya. 3 hal yang kamu dengar, kamu sebutin tuh. Misalnya suara kipas, suara AC, suara mobil, suara handphone. Dan yang keempat, 2 hal yang kamu cium. Jadi apa yang muncul atau apa yang kamu baui saat ini. Misalnya bau parfum, bau minyak telon, dan lain-lain. Dan terakhir, 1 hal yang kamu rasakan dari tubuh kamu gitu. Kelima, bergerak, bukan hanya berpikir. Jadi kalau kamu udah banyak tuh di dalam pikiran kamu, saat itu kamu harus lakukan gerakan apapun. Gerakan itu maksudnya bukan gerakan fisik, tapi bergerak untuk ngelakuin hal nyata sekecil apapun. Karena kadang pikiran itu butuh bukti, bukan hanya sekedar asumsi. Oke. Nah, terakhir nih, pikiran kita itu bukan musuh, tapi kadang dia cuma butuh dilatih supaya gak liar aja. Kalau kamu sering overthinking, kamu gak sendirian, tapi kamu juga gak harus stuck di situ selamanya kan. Yuk kita belajar bareng buat jadi lebih waras di dunia yang gila ini. Komen di bawah ya, pikiran overthinking apa yang paling sering muncul di kepalamu. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.